Halo semua, kembali lagi di YouTube channel Andri Sugianto. Seperti biasa di channel ini kita bakal ngebahas berbagai macam tutorial dan terkadang kita juga sharing-sharing sesuatu hal yang gua tahu. Oke, jadi sebelum lanjut ke video kali ini buat teman-teman yang mau support channel ini bisa dengan cara klik tombol like, komen dan juga di subscribe. Ya, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas usaha dengan modal kecil tapi untungnya lumayan besar. Dan ini nggak musiman karena ini jadi salah satu kebutuhan pokok untuk saat ini. Usaha apa itu? Usaha yang sebelumnya udah kita jelasin di video sebelumnya ya, yaitu usaha counter pulsa atau counter kuota ya. Jadi berapa sih keuntungan dari penjualan pulsa atau penjualan voucher kuota ini ya? Yang pertama di sini kita coba dulu. Jadi transaksi, nomor transaksi, habis itu jumlah transaksi lah ini ya. Ini nama, berarti nama barang atau produk yang terjual. Habis itu ini jumlah transaksi, kemudian modal, habis itu harga jualnya, setelah itu margin atau keuntungan. Untungannya karena kita belum menggunakan karyawan, jadi keuntungan pure buat kita ya, terkecuali kita ada karyawan, kemudian ada apa namanya itu, ada sewa tempat. Kalau kita masih di teras rumah berarti kan kita nggak perlu bayar. Jadi berapa sih keuntungannya gitu kan. Jadi kalau dalam bisnis pulsa atau voucher ini ya, jadi yang kita cari itu bukan untung per produknya, tapi untung per transaksi, untung per jumlah transaksinya. Jadi quantity ya kita mainnya ya. Jadi misalkan di sini aja yang pertama itu pulsa lah. Kita anggap saja pulsa itu per hari ya, taruhlah 10 sampai 20 transaksi. Di sini kita ambil 15, kita ambil rata-rata ya. Dengan keuntungan rata-rata itu 1000 sampai dengan 1700. Berarti kalau rata-ratanya berapa? 1000 sampai dengan 1700. Ini keuntungannya ya. Modalnya itu langsung keuntungannya aja lah. Ini tambah ini bagi ini. Nggak gini. Berarti average aja. Nah, langsung nah jadi keuntungan per transaksi rata-rata itu 1300. Berarti jumlah margin sini, jumlah untung, jumlah margin ini per hari ya kita hitungnya ya. Ini kita 1350 berarti, karena kenapa di sini modal sama harga jualnya nggak ditulis, karena kalau pulsa itu kan relatif ya, kayak misalkan orang beli pulsa 5.000, ada yang 10.000, 20, 15, 25 gitu kan. Kita ambil pukul rata-rata aja, keuntungannya itu 1350 per transaksi. Jadi misalkan sehari kita menjual itu 15 transaksi, itu sudah dapat 20.000 dari pulsa aja ya ini ya. Belum lagi kita dari voucher kuota lah ya. Kuota ini kita anggap 15 juga oke. Kuota ini keuntungannya 1000 sampai dengan 1500. Taruhlah 1250. Kita kaliin. Ini dikali dengan ini. Udah mendapat 18.000 ya di sini. Nah, jadi untuk pulsa dan kuota aja keuntungan bersih kita udah hampir 40.000, yaitu 39.000 baru dari dua produk pulsa dan kuota. Sekarang kita lanjut lagi, pulsa, kuota, kemudian yang ketiga token. Masih ada token listrik, taruhlah sehari itu 5, karena biasanya beli token atau kuota itu orang sekitaran tempat kita jual ini ya, yaitu tetangga kanan kiri segala macam lah. Itu keuntungan kurang lebih
2.000 sampai dengan 3.000. Semakin pelosok biasanya semakin mahal, cuman karena rame yang jualan jadi keuntungannya cuma 2.000 sampai 3.000. Kita ambil rata aja 2.500 ya. Ini biasanya bisa lebih nih, jadi tergantung. Kalau kita ambil tipis aja gitu kan, maksudnya sepi lah bahasanya. Kemudian tagihan listrik. Tagihan listrik nggak mungkin tiap hari kan, rata-rata orang bayar sebulan sekali tagihan listrik. Kita ramein aja tagihan ini dengan tagihan listrik, BPJS, habis itu apalagi tagihan apalagi, IndiHome dan lain-lain. Taruhlah kita ambil 10 per hari lah, 10 transaksi lah per hari itu ya. Ini keuntungan per transaksinya itu dari 2.000 sampai dengan 3.000 juga. Berarti kita buat 2.500, kita samain dengan token ya. Ini dikali dengan ini. Nah, ini coba kita lihat udah berapa ini. Kita lihat per harinya. Ya, sambil ngelayanin. Bre, dana. Oke, jadi kalau ada kejeda sebentar seperti ini berarti dipotong karena ngelayanin pembeli ya. Ya, di sini misalkan margin bersih, margin total, kita lihat udah berapakah keuntungan kita. Ya, kemudian yang kelima itu di sini kita masih bisa menjual e-wallet. E-wallet ini bisa Dana, GoPay, Shopee. Sekarang kan banyak orang belanja online lah. Biasanya orang top up e-wallet itu ke kita gitu kan. Kemudian ada Oppo dan lain-lain, itu bisa 15 bahkan lebih, dengan keuntungan 2.000 sampai dengan jauh, bisa 10.000, bisa 5.000, itu tergantung jumlah nominal yang mereka top up ya. Kita pukul rata aja di sini 3.000 per transaksinya ya. Nah, jadi kita udah dapat untung yang lumayan nih, udah 121.000 nih, baru pulsa, kuota, token, tagihan sama e-wallet. Kemudian yang keenam itu kita bisa dibantu lagi dengan penjualan aksesoris. Aksesoris itu untungnya lumayan, misalkan seperti ini apa, nah seperti ini casing gitu ya, casing seperti ini seperti ini. Nah, casing seperti ini. Kemudian dengan penjualan casing dulu ya, aksesoris atau casing, ini keuntungan bisa di angka modalnya itu biasanya 4.000, 3.000, kita jual 10, 15, 20. Cuman di sini rata-rata kalau modal-modal yang kayak tadi itu 10.000 ya kita jualnya. Berarti kita pukul rata aja keuntungan 5.000 per casing. Sehari kita buat 10. Itu dari casing. Kemudian dari TG atau tempered glass. Tempered glass itu lebih gila lagi untungnya, dengan yang model-model seperti ini ya, yang biasa bening 0,3 mili yang seperti ini. Nah, ini modalnya itu 2.000, 1.500, 2.000 bahkan 3.000. Itu taruhlah sehari 10 juga, bisa lebih ya, karena biasanya kalau tempered glass itu retak dikit orang ganti gitu kan, habis itu agak kusamanya orang ganti, biasanya orang ganti casing, ganti TG gitu sekalian. Itu keuntungan bisa 7.000 per TG nya. Ini baru yang biasa, belum yang lagi yang privasi, habis itu yang blue itu lebih untungnya lebih lumayan lagi, karena harganya biasanya 4.000, 5.000, kita jualnya bisa hingga 20.000 ya dari TG. Nah, setelah itu kita juga bisa menjual lagi
dari aksesoris kayak headset, memori, habis itu sarung jempol, kemudian baterai, habis itu apa, power bank gitu ya, masih banyak. Habis itu charger, kabel data dan lain-lain gitu ya. Itu banyak itu. Misalkan kita includekan saja menjadi satu aksesoris lagi gitu ya. Dengan yang kan kayak power bank itu untungnya bisa 10 bahkan 20 ya, sama memori. Cuman kan kalau kayak di sarung jempol itu paling 500 bahkan 1000 gitu kan, 1000 rupiah. Sedangkan untuk kabel data bisa sampai 5000 juga, tergantung kabel datanya gitu. Itu bisa sehari taruh 15 juga, dengan biasanya lebih ya dari 15 ya, kayak misalkan dicampur-campur gitu kan kalau dalam kondisi ramai. Nah itu taruh kita buat 5000, bahkan kan untungnya biasanya lebih dari 5000 kan. Ini aja berapa transaksi sudah ya, 95 transaksi per hari. 95 transaksi per hari, dengan kita ngambil margin seperti ini. Kayak pulsa cuma 1300, kuota 1200, token 2000, tagihannya tuh 2500, e-walletnya 3000, aksesoris itu 5000, 7000. Memang kalau di bisnis counter ini paling kencang di aksesoris ya, karena jarang tapi dia untungnya lumayan, karena nggak tiap hari orang ganti casing. Ini taruhlah kita membuat 5, kalau sebanyak-banyak itu kita udah dapat untung bersih itu sekitar 290 per hari ya ini ya. Nah, apalagi kalau kita termasuk ramai gitu kan, sambil terima servis misalkan kan. Tapi karena kita di awal, jadi kemungkinan besar untuk servis segala macam kita belum ada linknya ya. Paling nanti kita merembet, kita jual beli handphone second gitu kan. Untuk kelas menengah yang modalnya tipis-tipis mungkin dirasa untuk mencapai angka segini masih mungkin lah ya gitu. Ini kita tandain dengan modal awal. Kalau lihat video sebelumnya itu dengan 2 juta rupiah, itu ada kemungkinan besar kita bisa mencapai angka ini, dengan syarat kita harus rutin atau rajin top up saldo, habis itu top up kuota kita, terus update aksesoris mana yang sering laku. Karena kalau kita salah beli atau tidak bisa memprediksi barang apa yang cepat laku, kita bakal stuck barangnya lama. Tapi karena kuota atau pulsa ini jadi bahan atau barang yang jadi komoditas ya di zaman saat ini, siapa sih yang nggak menggunakan kuota atau pulsa? Mungkin pulsanya nggak kuotanya, tapi cuma kan ada beberapa orang dia beli pulsa untuk didaftarkan kuota. Jadi nggak ada apa ya, tidak dihilangkan lah, pulsa itu tetap ada gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini tentang sharing atau obrolan kita berapa sih untung penjualan counter pulsa itu ya. Di sini kita ambil rata-rata sehari segini, berarti kalau sebulan kita anggap aja kita ada libur nggak? Seharusnya nggak ada libur sih kota ini counternya. Jadi kita hitung aja misalkan 28 hari lah ya, itu keuntungan bersih kita di 8 juta. Jadi kalau kita mau bayar karyawan misalkan atau sewa tempat, ini masih cukup atau masih memungkinkan dengan angka segini ya. Cuman kan kalau kita di awal baru dapat segini, kita mau rekrut ya makin lama berarti kita untuk mengembangkan atau membesarkan bisnis kita ini. Tapi kalau kita pelan-pelan, kalau memang benar-benar udah keteter supaya kita ada kawan segala macam, ya oke lah, kita minta bantuan karyawan. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang mau support channel ini bisa dengan cara klik tombol like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih, bye bye.